Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Inggarini dengan NIM 211230034 dari Prodi Magister Manajemen Logistik kelas 12C. Oke, kali ini akan membahas atau menyelesaikan ATS Manajemen Pengendalian Persediaan. Oke, kita masuk ke soalnya. Sini soalnya sebelumnya ada catatan sini terkait N1 yaitu angka 2 digit terakhir dari NIM mahasiswa. Maka kita masuk ke soal pertama, di mana soal pertama yaitu distributor Block merupakan distributor penghasil merek macam-macam merek kecap untuk era Bandung Raya. Kecap Bangau isi ulang 220 mili adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Dan berikut adalah data dari Mei 2023 hingga April 2024 per kartonnya. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan. Yang pertama adalah lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi Pom Windows dengan menggunakan metode trend analysis atau regress over time. Kemudian pertanyaan kedua yaitu jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Untuk datanya, bulan pertama ialah 70-35 plus N1. Karena ini saya berakhiran dua angkanya 34, maka N1-nya menjadi 70-35 plus 34. Bulan kedua, 9456 plus N1 berarti 9456 plus 34, begitupun sampai bulan ke-12. Baik, kita masuk ke materinya. Di sini sudah saya buatkan untuk datanya. Jadi untuk datanya di sini ditemukan untuk bulan pertama itu totalnya 70.69 atau 7.069, bulan kedua 9.490, bulan ketiga 550.21 dan seterusnya. Oke, kita masuk ke poin pertama. Di sini sudah saya buat beberapa tahapan yang bisa teman-teman screenshot nantinya jika kurang paham. Yang pertama adalah tentunya membuka aplikasi POM-nya, kemudian memilih modul forecasting. Sini kita masuk ke modul, kita pilih forecasting. Nah, di modul kita sudah masuk ke modul forecasting. Di sini kita selanjutnya memilih file, new, lalu masuk ke time series analysis. Untuk judulnya bisa sesuaikan dengan masing-masing dari teman-teman. Di sini saya tulis forecasting distributor Block. Dan untuk periodenya, karena kita diminta untuk bulan ke-13 sampai 24, berarti otomatis itu menjadi 12 bulan. Jadi untuk pilih raw-nya, di sini kita pilih yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu, terus kita klik OK. Ini sudah masuk ke demand-nya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ini untuk demand di sini masukkan sesuai data yang sudah dijumlah dengan NIM masing-masing dari rekan-rekan. Untuk saya sendiri, sini sudah saya masukkan 490, 521, 4823, 4823, 8361, 10797, lalu 9170. Yang selanjutnya adalah 7788, 9030, 1001, 9816, 9030, 88, 9170, 10, 797, 8361. Dan jadi untuk bulan pertama atau bulan ke-13 di sini dimasukkan 7069. Mohon maaf, untuk bulan pertama yang saya maksud atau bulan 1, di sini itu demand-nya atau jumlah penjualan per kartonnya 769. Kemudian untuk bulan kedua 9490 dan seterusnya. Baik, langkah selanjutnya ada di slide nomor 5.
yaitu pilih metode trend analysis regress over time. Nah, itu ada di sebelah sini, di atas sini kita pilih yang trend analysis regress over time. Kemudian kita pencet solve di sini, maka dia akan muncul hasil peramalan untuk dari bulan 13 hingga bulan 24. Jadi di sini bulan untuk forecastingnya pada bulan 13 itu 10.16.7,95, bulan ke-14 10.438,72, bulan ke-15 10.709,48, dan seterusnya hingga bulan 24 yaitu 13.146,34. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1A di sini sudah terjawab. Baik, kita lanjut ke poin 1B. Poin 1B yaitu menjumlahkan forecasting dari bulan ke-13 hingga 24. Sudah saya masukkan datanya. Misalnya di sini saya menggunakan pembulatan. Jadi yang tadinya 10.167.95 otomatis saya bulatkan menjadi 10.168. Sehingga didapatkan total untuk jawaban 1B yaitu 140.156. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Di sini demand untuk 12 bulan ke depan didasarkan pada penjualan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor 1. Distributor membeli kecap dari pabrik kecap Bangau dengan unit cost sebesar 220 plus N1 per karton. Order cost-nya dia 100.000 plus N1 per order. Sedangkan untuk holding cost-nya 20.000 plus N1 per karton per tahunnya. Untuk lead time pemasaran dari distributor ke pabrik, dia adalah 9 hari. Sedangkan untuk hari kerja distributor dalam 1 tahun yaitu 350 hari. Dengan menggunakan aplikasi yang sama, kita diarahkan untuk menghitung beberapa studi kasus. Yang pertama adalah EOQ-nya, kemudian reorder point, yang ketiga order per period dalam setahun, yang keempat the annual cost, dan yang terakhir adalah gambar grafik EOQ-nya. Baik, kita masuk ke dalam aplikasinya. Kita masuk ke soal nomor 2, ada di slide nomor 6. Di sini saya buat kembali untuk karena plus N1, maka untuk unit cost-nya menjadi 220034 per karton, order unitnya 10034 per order, holding cost-nya 20034 per karton per tahun. Kemudian kita masuk ke tahapannya. Tahapan di sini kita pilih dulu modulnya. Modulnya kita pilih inventory. Kemudian kita sudah masuk ke dalam file inventory, kita pilih file, new, lalu kita masuk ke EOQ model. Setelah EOQ model, kembali lagi untuk title-nya, tergantung dari teman-teman, bisa menyesuaikan saja. Di sini saya tulisnya EOQ, distributor, envelope. Baik, terus selanjutnya kita pilih yang compute reorder point. Dan klik OK. Dan untuk datanya, data yang bertalian di sini sudah saya tuliskan. Jadi untuk demand-nya kita masukkan 146.321. Lalu untuk S atau setup cost-nya di sini kita masukkan 100.034. Dan untuk holding cost-nya di sini kita masukkan 234. Unit cost-nya 200. Maaf, unit cost-nya 220034. Saya 20% ya. Jadi untuk D-nya di sini kita masukkan 350 karena dalam 1 tahun dia sebut 350 hari. Baik, untuk demand rate-nya, land type-nya di sini kita masukkan 9. Captain-nya sudah. Data sudah sesuai, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu untuk jawabannya. Jadi saya pilih soft book. Nah, baik, di sini sudah muncul ya rekan-rekan semua. Jadi untuk EOQ-nya adalah jawaban paling atas yang dibulatkan.
Ini kan optimal order quantity-nya itu 1208,81. Jadi kalau kita bulatkan untuk EOQ-nya dia menjadi 1209. Untuk reorder point, di sini reorder point saya sudah tuliskan paling bawah, yaitu 3762.54 unit, atau bisa kita bulatkan menjadi 3763 per 3763 unit. Terus untuk order per periode dalam satu tahunnya, yaitu order per periode, di sini bisa dilihat 121,05 atau 121. Kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu the annual cost-nya, yaitu unit per cost. Ini unit per cost-nya 32, 19, 55, 90, triple 0. Dan untuk gambar grafiknya di sini bisa dipilih Windows, terus cost. Berarti kita masuk ke Windows, menu Windows, kita pilih yang cost. Jadi berikut adalah gambar dari grafik EOQ-nya. Untuk grafik EOQ-nya, di sini adalah cost-nya, kemudian di bawah adalah order quantity-nya. Jadi total cost-nya seperti ini, yang berwarna biru, kemudian setup cost-nya melengkung, dan untuk holding cost-nya adalah garis miring berikut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan data soal nomor 1 dan 2, pabrik kecap Bango memberikan tawaran diskon sebesar 10% dari unit cost jika distributor membeli paling sedikit 39.000 karton. Holding cost adalah sebesar 2% per tahun dari unit cost dengan menggunakan aplikasi POM. Maka hitunglah yang pertama adalah optimal order, yang kedua adalah the annual cost-nya. Baik, kita masuk lagi ke aplikasinya. Sudah saya buatkan untuk tahapannya. Jadi diketahui tawaran 10% diskon dari cost unit jika membeli paling sedikit 39.000 karton dengan holding cost-nya 2% per tahun dari unit cost. Kemudian untuk yang ditanyakan, yang pertama adalah optimal order, yang kedua adalah the annual cost-nya. Kita masuk ke tahapannya. Tentunya kita pilih modulnya lagi, kita masuk ke inventory. Dan setelah kita masuk ke inventory, di sini kita pilih file, new, kita pilih yang product order quantity model. Ini kalau judulnya bisa menyesuaikan saja. Kalau saya tuliskan diskon distributor, lalu kita klik OK. Saya kasih kembali file new production order quantity model. Next, kita tuliskan judulnya diskon distributor. Oh, baik, mohon maaf teman-teman, jadi saya ulangi kembali. Kita masuk ke pertama, tentunya kita pilih modulnya untuk menjawab poin nomor 3. Saya ulangi saja. Kita pilih modulnya, kita masuk ke inventory. Setelah kita masuk ke modul inventory, kita pilih quantity diskon di file new, lalu kita masuk ke quantity diskon atau poin ketiga di sini. Untuk judulnya bisa menyesuaikan. Di sini saya buat diskon distributor dan 0. Lalu untuk number price-nya di sini 2, kolomnya ini 1. Kita masuk. Ini untuk holding cost-nya dia 2.
Kita ulangi kembali untuk datanya sudah saya isi ya di sini teman-teman. Jadi untuk demand-nya di sini value-nya kita masukkan 146321. Untuk setup cost-nya dia adalah 103 kali 34 dan untuk holding cost-nya dia adalah 2%. Kita masukkan price range-nya di sini untuk lower-nya dia 1 dengan upper-nya 38999 dan price-nya yaitu 220034. Jadi di sini kita hitung untuk price keduanya karena tadinya akan diberikan diskon 10%, maka lowernya di sini kita masukkan 39.000, pernya 999 dan untuk price-nya di sini bisa 10%, tinggal kita kalikan dengan 220034. Kedua, kosongnya 2 kali 34 didapatkan 22.003. Jadi dari total 22.034 itu kita kurangi dengan 22.003. Maka didapatkan untuk price-nya di sini yaitu 198.031. Itu lalu kita pilih di sini untuk solve. Nah, ketika sudah kita pilih solve di sini, maka akan didapatkan jawaban dari nomor 3. Yang pertama yaitu optimal ordernya. Optimal order quality-nya di sini adalah 39.000. Dan untuk the annual cost-nya itu adalah unit per cost. Unit cost-nya, mohon maaf, di sini adalah 897.609.0000. Jadi sudah menjawab pertanyaan poin 3, nomor 3, poin A dan B. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.